Selamat pagi. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berkatilah Pak Mukri yang sedang mengajari PS, supaya teman-teman semua dapat memahami pelajaran yang diterangkan oleh Pak Mukri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan Bapa. teman-teman Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Katarina Kirana. Oke teman-teman yang terkasih, saat ini saya akan share dulu. Oke, teman-teman yang terkasih, bahwa saat ini materinya baru, ya. Sorry. Ya, di link itu ada. Paling tidak teman-teman yang ikut gabung Jimit saat ini itu paling tidak memudahkan Anda untuk mengerjakan tugas-tugas nanti, ya. Karena kalau tidak ikut Jimit, pasti teman-teman akan kesulitan. Ya, teman-teman akan kesulitan. Paling tidak ketika kita mengikuti di sana dijelaskan, pasti kalau ada soal-soal mengacu ke sana. Nah, untuk saat ini itu berbicara tentang permintaan, penawaran, pasar dan harga. Tetapi perlu di sini ada literasinya. Kalau nanti mau baca buku paket itu di bab 3 halaman yang 156 sampai 161. Kemudian kalau mau belajar dari YouTube itu ada sudah kami siapkan di sini literasi kedua, yaitu YouTube yang berbicara tentang permintaan dan penawaran. Literasi ketiga, ya, ini sebenarnya difokuskan untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Karena kalau kita mengikuti normal, materi itu begitu banyak. Ya, materinya begitu banyak. Sehingga di sini di literasi ketiga ini sudah mengacu ke materi PJJ. Ya, sudah mengacu ke PJJ. Ya, ini berbasis aktivitas. Jadi pembelajaran untuk berbasis aktivitas. Jadi aktivitas anak diminta ngapain misalnya kayak gitu. Nah, nanti di PAB PJJ ini ada. Nah, bukunya atau modulnya itu seperti ini. Nah, ini modulnya kalau kita lihat dari depan. Nah, ini sebenarnya sudah didesain untuk PJJ. Ya, maka pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, untuk bab 3, ini semester genap yang bab 3, sehingga materinya hanya disimpelkan. Jadi sebenarnya ketika masa pandemi itu materi tidak harus selesai. Tapi perlu dicari materi-materi yang sifatnya esensial. Materi pokok, materi yang nanti akan menjadi persyarat yang lain. Sementara materi atau sub-sub materi yang tidak esensial tidak diajarkan, nggak apa-apa. Ya, itu masa pandemi. Itu masa pandemi. Maka di bab 3 ini kalau kalian nanti belajar dari PBA ini, ya, pembelajaran berbasis aktivitas yang PJJ, nah itu nanti materinya hanya 2, submaterinya ada 2. Hanya berbicara tentang kegiatan ekonomi, ini sudah kita bahas kemarin, ya, pada pertemuan yang lalu. Ada produksi, ada konsumsi, ada apa lagi satu? Ayo masih ingat? Distribusi. Nah, ini ada 3 ini. Cukup. Berikutnya ditambah satu lagi aja, yaitu permintaan dan penawaran. Kalau di paket itu ada harga, ada pasar. Nah, itu memang untuk PJJ kali ini cukup yang diambil permintaan dan penawaran saja. Nah, kita akan berbicara tentang permintaan penawaran. Oke ya, kita akan masuk ke materi kita. Nah, nanti
Ketika kita, nah nanti di sini setelah itu ada modul. Tapi ini tidak harus semua kalian baca prinsipnya. Ya, tidak harus kalian baca. Tapi kalau nanti Anda ingin pengayaan, ya silahkan. Ya, di sini ada literasi pengayaan, modul permintaan dan penawaran. Ini modul ini untuk sekolah SMP terbuka sebenarnya. Tapi sebenarnya susunan bukunya cukup menarik. Tapi itu pun dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal, bukan kondisi PJJ saat ini. Sehingga kalau nanti kondisi PJJ, tolong yang dipakai literasi ketiga, ya, acuannya literasi ketiga ini. Setelah itu nanti akan ada 2 kuis, ya, kuis 5 dan kuis 6, nanti silakan dikerjakan. Enggak banyak. Yang kuis 5 hanya 5 soal. Ya, yang kuis 5 hanya 5 soal. Ini berupa pilihan. Ya, ada benar salah, ada matching, menjodohkan dan sebagainya. Terus kemudian kalau yang kuis 6 itu yang isai. Nah, ini hanya satu soal, tetapi ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Dan kekinian kok. Pertanyaan itu Berarti kekinian. sama aja 3 soal dong, Pak. Supaya nggak kelihatan. Soalnya 3. Enggak, sebenarnya soalnya 1 hanya A, B, C. Podohnya 3, Pak. Kali 3 uang. Jawabannya cowok-cowok, Pak. Ini ngajari anak menganalisa. Ya, nanti sebenarnya soal ini ada di materi PAB ini sebenarnya. Ya, kita kupas pelan-pelan. Yuk kita akan mencoba masuk, ya. Walaupun ini berat, Pak Mukri akan pelan-pelan begitu. Akan pelan-pelan. Oke. Teman-teman yang terkasih, kita akan masuk ke materi kita saat ini, yaitu yang berbicara tentang permintaan dan penawaran. Ya, materi esensial kita pada pertemuan kali ini berbicara tentang permintaan dan penawaran. Ini materi kita. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi ini itu meliputi ini. Nah, pastikan kalian nanti ketika sudah selesai itu paling tidak 4 hal ini dipahami. Ya, Anda sudah jelas, sudah mengerti 4 hal ini, yaitu paling tidak peserta didik itu bisa mendeskripsikan, bisa mengartikan dari permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Apa itu penawaran? Nah, itu. Lalu yang kedua, bisa mendeskripsikan hukum dari permintaan dan penawaran. Kalau ini di modul PAB nggak ada, tapi saya pikir perlu disinggung sedikit. Ya, hukum permintaan, hukum penawaran itu seperti apa? Kalau sudah mengkaitkan dengan kondisi kekinian saat ini, menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap permintaan dan penawaran barang hasil produksi. Jadi nanti ada daftar barang, kemudian pada masa pandemi saat ini, barang mana yang paling diminati masyarakat, paling dicari masyarakat. Nah, nanti menganalisa kenapa barang itu kok dicari. Nah, ini mengkaitkan dengan kondisi saat ini. Lalu yang keempat, ini agak cukup berat, tapi kalau nanti Anda memperhatikan keterangan saat ini pasti bisa. Sebenarnya mudah. Membuat kurva permintaan dan penawaran berdasarkan tabel yang tersedia. Jadi nanti ada tabel permintaan, ada tabel penawaran, kalian diminta untuk membuat kurvanya. Ya, kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, mari kita mencoba untuk membahas pelan-pelan. Nah, oke, ada satu literasi. Ya, literasi di sana ada sebuah peristiwa, ada informasi tentang panic buying, ya. Jadi kondisi kepanikan
Ya, ketika membeli harus pada kondisi kepanikan. Nah, ini materi itu ada di PAB ada. Nah, teman-teman silakan lihat pada posisi gambar ini. Pak Mukri nambahi 2 gambar ini. Ya. Kalau teman-teman amati gambar yang paling atas, ini gambar apa? Yuk, siapa yang mau mempersepsikan gambar atas? Orang yang memborong Indomie. Betul, orang yang sedang memborong Indomie. Wah, ini ternyata masyarakat berbondong-bondong pergi ke mall, lalu memborong barang-barang. Salah satunya bapak ini. Akhirnya yang terjadi apa? Dalam sekejap, stok di mall habis. Ya, ini gambar kedua. Sehingga ketika ada bapak-bapak datang, gitu, mau membeli Indomie, ternyata sudah nggak ada. Ya, karena sudah diborong masyarakat yang saat itu kondisinya sebenarnya tidak kondisi normal. Ya, nah teman-teman nanti silakan membaca kutipan artikel tentang kondisi panik buying ini yang ada di PBA. Nah, nanti kita akan sebenarnya kondisi ini kepanikan masyarakat. Jadi masyarakat itu membeli tapi dalam kondisi yang panik begitu. Ini sebenarnya dampak dari diberlakukannya PSBB. PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Oke, pembatasan sosial berskala besar. Jadi masyarakat sosialnya dibatasi. Ya, ketika berkumpul dibatasi dan tidak diperbolehkan, sehingga ada istilah kalau dulu ya ini stay at home, ya di rumah. Kalaupun bekerja di rumah saja, nggak usah pergi-pergi. Nah, akhirnya dampaknya masyarakat seperti ini, ya lewat gambar ini. Mereka panik, tidak boleh pergi, lalu nanti kehabisan makanan, terus bagaimana? Akhirnya mereka ada aktivitas memborong, ya. Dan dampaknya, Pak. Ya apa? Kalau apa? Gambar 1 itu kan dia kan sedang KSBB ya, PSBB. Iya. Nah, kalau gambar 2 itu kan PSBB, sedangkan kalau orang-orang kalau stay at home semua, kok barangnya kok bisa hilang, Pak? Kok hilang? Oke, sebentar. Ini masa sebelum, ya, ketika pemerintah itu akan memberlakukan kondisi ini, masyarakat akhirnya kan mikir, sebelum tidak boleh pergi keluar rumah, maka lebih baik ada persediaan, gitu loh. Ini sebenarnya kondisi sebelum diberlakukannya PSBB. Ya, maka mereka buru-buru memborong di mall. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Loh, ini PSBB kok malah ke mall. Nah, ini maksudnya Pak Mukri, ini adalah pra kondisi PSBB. Jadi pemerintah biasanya kan mensosialisasikan dulu, tidak langsung diberlakukan. Tapi beberapa mungkin 1 bulan sebelumnya sudah diberlakukan bahwa tanggal ini sampai ini masyarakat tidak boleh keluar rumah atau di rumah saja atau dibatasi misalnya. Nah, itu kan ini pra sebenarnya. Pra PSBB, kalau ini kondisi paling tidak ini juga masih pra, tetapi ketika dia mau belanja sudah kehabisan barang. Ya. Akhirnya kebingungan. Nah, di cerita, di artikel yang nanti bisa kalian baca, ya, yang saya lampirkan bisa kalian baca. Nah, ini berbicara tentang Ayu, ya, Ayu yang pergi ke mall. Tidak, ternyata Ayu ini sebenarnya mau membeli ini hand sanitizer, ya, hand sanitizer sama apa ini pasangannya itu biasanya masker, ya karena memang ada anjuran pemerintah
ketika pada masa itu, ketika keluar rumah harus pakai masker, pergi kemana-mana, menyediakan hand sanitizer, akhirnya dia pergi ke mall. Ya, lewat bacaan ini cerita singkatnya begitu. Nah, ketika sampai di mall, ternyata apa? Dia kaget. Ternyata barang itu sangat langka. Barang itu sulit dicari. Kalaupun ada, harganya mahal. Kalaupun ada, harganya mahal. Maka ini yang membuat Ayu ini bercerita lewat artikel ini, ya. Ataupun dia mencermati, ya. Sebenarnya Ayu ini mau membeli ayam seekor buat masak hari itu aja. Namun sudah jadi rebutan ibu-ibu yang membeli ayam sampai 15 ekor. Ini satu ayam loh, bukan ekornya yang dibeli, tetapi ayam penuh, maksudnya begitu, ya. Belum lagi ada yang borong beras, gula, sampai berkarung-karung. Banyak juga borong jahe. Nah, tolong dicermati pembicaraan di artikel ini. Borong jahe. Jadi harga jahe menjadi mahal. Ya, sampai 50.000 per kilo. Ya. Yang biasanya hanya 35, akhirnya bisa mencapai 50.000 per kilo. Padahal sebenarnya Ayu ini hanya mau beli 1 batang jahe. Ya. Hal lain yang sulit didapat Ayu, ya seperti yang Pak Mukri ungkapkan tadi, masker dan sanitizer. Ayu bilang ia mencari 2 barang ini lantaran pihak sekolah, nah karena mengharuskan anak-anaknya pakai ini kan. Lalu senantiasa juga membawa cairan pembersih tangan. Nah, hand sanitizer sama masker sudah dari ya diumumkannya pihak pemerintah ya, menghadapi situasi pandemi awal saat itu. Barangnya langsung sulit dicari. Nah, ini Ayu bilang, jujur saja, aku enggak ikut-ikutan panik. Jadi tidak panik buying. Karena menurutku sebaran virus corona di sini masih bisa tertangani. Semoga memang benar bisa tertangani dengan baik. Ini harapan Ayu. Ya, jadi kondisi masyarakat, jadi di sana akan terlihat lewat artikel ini, ya kondisi masyarakat yang panik, tapi sisi lain Ayu ini nggak panik. Ayu ini nggak panik. Nah, efek dari kepanikan akhirnya ya tadi. Ini efek dari kepanikan. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita mencoba untuk melihat ya, dari artikel itu sebenarnya panic buying itu sebenarnya apa sih? Ini adalah sebuah situasi di mana orang itu tiba-tiba memborong, membeli dalam jumlah yang banyak kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini yang dimaksud yaitu dalam kondisi panic buying. Bisa itu kebutuhan bahan pokok, ya, makan, misalnya bahan bakar atau yang lain. Mereka membeli dalam jumlah yang berlebihan, banyak, karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada diri mereka. Nah, di sini saya mengatakan kalau kita contohkan, ya, itu sebenarnya ini dari dampak dari PSBB, ya, pemberitahuan akan diberlakunya PSBB di awal pandemi COVID-19 dulu. Ini kita bisa melihat bersama-sama. Nah, dari artikel di atas kita bisa melihat ada harga ayam, harga jahe, hand sanitizer, masker itu menjadi mahal dari harga yang biasanya dan sulit didapat. Ini menurut Anda, ini penyebabnya apa? Kalau Anda disuruh menganalisis, nah tadi kan harapannya Anda bisa menganalisis.
Mengapa? Barang-barang yang Pak Mukri sebutkan tadi, ada jahe, ada apa tadi? Ayam, lalu ada hand sanitizer, masker, itu harganya bisa melonjak tinggi itu karena apa? Ya Karena karena banyak yang borong, Pak. memborong. Banyak peminatnya pada masa itu, Pak. Oh, karena Terjadinya peminatnya kelangkaan pada ya, Pak. masa itu. Permintaannya banyak. Karena permintaannya banyak. Terus barangnya Karena langka. permintaannya banyak. Akhirnya karena diborong-borong-borong, akhirnya barangnya langka. Akhirnya ini menjadi harganya menjadi naik, ya. Dan sulit didapat karena ada aksi borong tadi, ada aksi borong. Ya. Sebenarnya aksi ini karena kepanikan, ya, karena aksi ini sebenarnya hanya karena kepanikan masyarakatnya kan gitu. Nah, coba kita lihat lebih lanjut. Sebenarnya kita tadi ada teman Anda yang mengatakan karena banyaknya permintaan. Ya, karena ada banyaknya permintaan, akhirnya harga itu naik. Karena ada permintaan-permintaan yang begitu banyak, yang over, akhirnya harga itu naik. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya saat ini kalau kita ngomong tentang artikel ini, sebenarnya salah satunya yang terselip di sana adanya permintaan dan penawaran. Ya, coba kita lihat. Sebenarnya apa sih permintaan? Karena tadi sempat disinggung tentang permintaan. Permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli atau ingin diminta pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Tolong dilihat, dicermati pernyataan ini. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang permintaan, sebenarnya kita ngomong tentang pembeli atau penjual. Dilihat dari kata-katanya. Pembeli. Pembeli. Karena di sini jumlah barang yang dibeli. Pembeli. Jadi pembeli. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang permintaan, itu ngomong tentang pembeli. Ya, sudut pandangnya adalah pembeli. Jadi kemudian kalau penawaran, ada permintaan, pasti ada penawaran. Penawaran itu jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dan ini ngomong tentang penjual. Penjualan. Ya, nanti ada grafik untuk mengilustrasikan ini. Ya, supaya benar enggak ya jumlah barang yang ditawarkan dan sebagainya. Ya. Ini permintaan dan penawaran. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya dulu sebelum masuk ke ini. Nah, karena kalian perlu ilustrasi, ya, membuktikan benar enggak ini pernyataan jumlah barang yang diminta, yang mau dibeli. Nah, ini ada, kita berbicara tentang permintaan. Kalau ngomong tentang permintaan, itu ngomong pembeli. Coba kita lihat lanjut. Nah, misalnya ada tabel. Nah, tadi Anda diharapkan bisa membuat kurva permintaan. Nah, diawali adanya tabel permintaan ini. Ya, tabel permintaan ini ada informasi ini. Jika harga 5.000, nah, jumlah barang yang diminta itu 50. Ketika harga itu naik dari 5.000 ke 10.000, jumlah barang yang diminta itu turun menjadi 40. Ketika harga itu naik lagi ke 15.000, maka jumlah barang yang diminta kembali turun ke 30. Ketika
harganya itu jadi 20, barang yang diminta oleh konsumen atau yang ingin dibeli oleh konsumen itu jumlahnya 20. Dan ketika harga itu 25.000, jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau yang ingin dibeli itu sebesar 10 unit maksudnya. Nah, bagaimana kalau dari tabel ini kalian disuruh membuat kurvanya? Ya, disuruh membuat kurvanya. Nah, kalau kita membuat kurva, tolong perhatikan, langkah yang harus dilakukan step by step-nya itu ini. Yang pertama, buat dulu garis mendatar. Ya, mendatar ini. Ya, garis mendatar yang bawah. Kasih initial key. Key itu apa? Key itu kuantitas atau jumlah barang yang nanti mau diminta. Jadi kalian membuat langkah yang pertama itu membuat garis mendatar sama garis tegak. Ya, itu langkah yang pertama. Buat garis mendatar sama garis tegak seperti yang miliknya Pak Mukri ini. Garis mendatar itu dikasih initial key. Garis yang tegak, yang berdiri ke atas, itu dikasih inisial P. Q itu apa? P itu apa? Keterangannya sudah Pak Mukri perlihatkan di sini. P itu harga. Nah, kalau di bahasa Inggris kan ini, kan itu. Kemudian Q itu jumlah barang yang diminta. Kalau bahasa Inggrisnya Q, ya quantity. Nah ini sebenarnya singkatan-singkatan dari bahasa Inggris sih, simbol-simbolnya. Nah, maka garis mendatar itu Q yang menyimbolkan jumlah barang yang nanti akan diminta. Kalau yang tegak itu adalah P menyimbolkan dari harga. Maka di sini saya kasih RP. P dalam kurung RP. Untuk langkah pertama ini, teman-teman sudah paham belum? Hanya membuat garis mendatar sama garis tegak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, oke, sip. Selanjutnya, garis yang mendatar itu diisi angka-angka berdasarkan tabel. Ya, karena tadi ini bagian key itu jumlah, maka ini angka-angka 50, 40, 30, 20, 10 itu dimasukkan ke sini, dibuat ruas-ruas. Ya, dibuat ruas-ruas lalu dikasih angka-angka dan ini diambil dari tabelnya yang ada. Nah, di sini ada, karena di sini 0, karena titik pertemuan itu kan 0. Di matematika kalau membuat kurva kan ya begitu. Di sini 0. Maka di sini 10. 20 masukkan ke sini, 30 masukkan ke sini, 40, 50. Seandainya Pak Mukri menulis 50 itu saya letakkan di sini. 50, 40, 30, 20, 10, betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena habis 0 masa langsung 50 terus. Pinter. Nah, itu yang saya harapkan. Anak-anak cerdas, jenius. Nah, dulu pernah ada anak kelas 9 suruh membuat tabel seperti ini. Di sini 50, 40, 30, 20, 10. Waduh, gagal ya Pak Mukri ngajari. Nah, misalnya betul. Di sini 0 kan, di situ kan ya bilangan yang pasti yang lebih kecil dibandingkan yang di sini kan itu. Mohon ini tidak salah. Karena dalam kenyataan kadang-kala kelas 9 disuruh membuat kurva seperti ini, angka-angkanya bingung. Ya.
Sampai di sini paham ya, teman-teman? Paham. Paham, Oke, Pak. lanjut. Yang tegak juga dikasih ruas-ruas. Ya, yang tegak dikasih ruas-ruas. Nah, dikasih ruas. Nah, ruas-ruas ini diisi dengan informasi harga yang ada di sini. Nah, berarti di sini ada harga 5.000, 10.000, 15.000, 20, 25. Maka karena 0 itu ada di titik pertemuan ini, ruas yang mendekati 0 itu berarti angka yang paling rendah dari data ini. Oh, ini ada 5.000. Oh, ya 5.000-nya di ruas ini. Ya, di sini. Kalau ruas kedua, itu berarti 10.000-nya diambil dari sini. Ruas ketiga, 15.000. Ruas keempat, 20.000. Ruas terakhir, 25. Jadi angka 25.000 itu di paling atas, di ruas terakhir. Nah, pembuatan ini apakah sudah bisa dipahami? Jadi membuat garis mendatar, membuat garis tegak, kemudian membuat ruas-ruas. Dan angka-angka di tabel dimasukkan ke tempatnya. Jangan kebalik, harga yang mendatar lalu permintaannya yang tegak. Jangan kebalik. Ya. Jangan kebalik. Sampai di sini sudah jelas belum? Sebelum dilanjutkan. Jelas, Pak. Sudah ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Next, berikutnya. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar, Oh Pak. iya, gimana? Kan ada yang namanya kuantitas, jumlah barang yang diminta. Nah, kalau semisal jumlah permintaannya semakin sedikit, kok harganya malah lebih mahal ya, Pak ya? Bukannya harusnya lebih ini ya, lebih murah ya karena sedikit yang diminta. Oke, kita lihat sekarang. Ketika harganya itu 5.000, jumlah barang yang diminta 50 ya? Betul? Ya. Menurut tabel ini. Nah, kita tarik dari garis ruas-ruas tadi. Di sini ada angka 5.000, nanti kita jawab pernyataan teman Anda ya. Nah, ini 5.000, lalu di sini 50. Kita tarik ke atas, kita tarik ke kanan. Nah, di sini ada titik temunya ada di sini. Ini artinya ketika harga itu 5.000, jumlah barang yang diminta itu sebanyak 50. Ya, sebanyak 50 ya. Pertanyaan tadi ditahan dulu. Nah, nanti kita kaitkan. Nah, ketika harga barang itu mengalami kenaikan dari 5.000 ke 10, ternyata jumlah barang yang diminta itu malah turun. Tidak naik tapi malah turun ke 40. Nah, ke 40. Maka di sini angka 40 tarik ke atas, angka 10.000 tarik ke kanan, titik temunya di sinilah. Permintaannya ada di sini. Ya, di harga 10.000, permintaannya di 40. Jumlah barang yang diminta 40. Nah, ketika harga, demikian selanjutnya, ketika harga 15.000, barang yang diminta tidak naik, malah turun. Ketika harga naik, jumlah yang diminta justru semakin turun. Yang awalnya 40 turun ke 30. Tarik ke atas, tarik ke kanan, titik temunya di sini. Jadi ini adalah jumlah barang yang diminta ketika harga itu 15.000. Ketika harganya naik lagi ke 20, kembali turun ke 20. Tarik di sini, ada titik temunya. 25.000 harganya paling tinggi, jumlahnya malah semakin sedikit yang diminta. Hanya tinggal 10. Tarik di sini. Nah, di sini ada titik-titik pertemuan ya, di sini ada titik-titik pertemuan.
tinggal menarik garis antara titik, 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 ditarik garis. Ini kurva. Kurva itu maksudnya ini. Jadi ini namanya kurva permintaan. Bentuknya akan seperti ini. Simbolnya D. D itu dari kata apa? Ya, ini demands atau permintaan. Jadi nanti kurvanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita kaitkan dengan pertanyaan Justin. Ya Justin, diulang pertanyaanmu Justin. Gini Pak, kalau Iya. semisal jumlah permintaan semakin menurun, kok harganya malah lebih mahal ya? Bukannya kalau permintaan semakin turun berarti barangnya semakin banyak ya? Oh, kamu mau mengkaitkan kan ini ya. Tolong perhatikan, loh ini kan permintaannya turun, kenapa harganya naik semakin mahal? Begini, kacamatanya itu pembeli. Ya, ini berarti ngomong tentang pembeli ini. Kamu membayangkan seorang pembeli, kamu jadi seorang pembeli. Ya, maka yang menjadi acuan nanti harga. Ketika kamu mau meminta atau mau membeli, itu acuannya salah satu faktornya adalah harga. Ini nanti akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan. Salah satu, walaupun banyak faktor. Ya, hanya salah satunya harga. Maka di sini dikatakan ketika harga itu mengalami kenaikan, justru permintaannya menurun. Ya, kalau si teman Anda yang tadi kacamatanya membalik, melihatnya dari permintaan. Permintaannya turun, kenapa harganya naik? Lebih baik ngomongnya dibalik. Kan artinya sama sebenarnya. Ngomongnya dibalik. Ketika harga naik, permintaan kenapa turun? Ya. Supaya menjadi pas begitu. Jadi ngomongnya tentang ketika harga naik, ketika harga turun, permintaannya seperti apa? Karena jumlah permintaan itu dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor harga. Nah, kalau hukum permintaan, kita belum ngomong hukum permintaan belum dulu. Nah, contohnya lewat grafik ataupun kurva kali ini. Ya, kita tarik-tarik tadi. Nah, berdasarkan tabel ini. Nah, di sini terlihat ketika harga itu naik, justru permintaan turun. Kenapa? Ketika harga naik, kok permintaan malah turun? Kok tidak malah naik? Misalnya kayak gitu. Oke, bayangkan Anda seorang pembeli. Ya, seorang pembeli. Seandainya harganya itu naik, kamu mau menahan pembelian atau malah semakin memborong barang? Nahan pembelian. Ini dilihat ya, dari pertanyaannya dari sisi harga. Ketika harga itu naik misalnya, atau ketika harga itu turun, baru ngomong ke permintaan. Permintaannya naik atau turun. Sebenarnya maknanya saya semi. Hanya kalau kamu membacanya dari permintaan lalu ke harga, itu kadang-kadang menjadi bingung. Ya, menjadi bingung. Nah, maka berbicaranya dari si harga. Harganya naik atau harganya turun. Pengaruhnya ke permintaan. Ketika harga itu naik, ternyata kalian mikir-mikir, mau membeli mikir-mikir. Waduh, sebentar, harganya masih mahal. Seperti kasusnya, saya contohkan konkret. Pak Mukri kemarin, ketika menghadapi program 22, ya, 22 itu apa coba? Penggemar Shopee pas tahu ya, 22. Pak Mukri itu sebelumnya sudah nginceng barang. Ya, kebetulan kebutuhan pokok Pak Mukri yaitu sabun mandinya habis. Wah, biasanya Pak Mukri beli yang 1 liter itu. Wah, lalu kemudian nanti di 22 itu pasti harga turun. Biasanya sih kan, atau tanpa ongkos kirim. Sebelum 22, ya, itu sebenarnya harga oleh Shopee pernah diturunkan. Ya. Sabun mandi 1 liter hanya waktu itu 36. Ya, 36.000 1 liter. Kemudian
Tapi tidak ada gratis ongkir. Ya, tidak ada gratis ongkir. Adanya pengurangan, ya, diskon, ya, sorry, diskon gratis, diskon ongkir. Nah, waktu itu ketika saya cek begitu, masih terbebani barang itu dari Jakarta, masih terbebani biaya 2.000. Wah, mikirnya Pak Mukri, wah nanti dulu 2.000 lumayan. Nah, kan Pak Mukri orang ekonomi. Wah, lumayan ini. Nanti tak nunggu 22 saja. Apa yang terjadi? Ketika 22 tag, ternyata harganya jadi 44.000. Ada yang 41, beda-beda sih. Ada yang 41, ada yang 40, ada yang 78, saya nggak tahu kenapa. Apa ini apa barang palsu atau apa. Tapi yang jelas posisinya seperti itu. Karena harga itu kadang-kadang naik loh. Sampai 70-an ribu, 77. Nah, akhirnya pas tanggal 2 bulan 2 Februari kemarin, Pak Mukri nggak jadi belanja. Ya karena harga naik gitu loh. Yang awalnya ke 36 jadi 78. Ya. Akhirnya wah, dengero beli kemarin nggak apa-apa, terbebani biaya 2.000. Nah, gitu. Tapi biasanya sih enggak, tapi tahu-tahu pada tanggal 2 bulan 2 Februari kemarin ternyata malah naik. Sekarang saya lihat yang kemarin mau saya beli harganya sudah 78. Dari penawaran sebelum tanggal 2 36 dengan biaya ongkir 2.000 dari barang itu dari Jakarta, dari Bekasi. Nah, ini menunjukkan benar pernyataan ini. Ketika harga naik, maka saya menahan. Selaku pembeli saya nahan. Waduh, nanti dulu Seperti kasusnya saya tadi, menahan. Maka permintaan jadi menurun, wajar. Ya, yang biasanya permintaan itu 50, karena Pak Mugri nggak jadi beli, nah misalnya kayak gitu. Akhirnya secara keseluruhan permintaan turun karena memang ada beberapa orang yang menahan atau sehingga pembelinya berkurang. Ya mungkin jadi ada yang membeli, tetapi pembelinya akan jadi berkurang. Jadi barang yang diminta itu berkurang jumlahnya karena harganya naik. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Saya secara umum begitu, secara umum. Walaupun itu juga tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi dalam arti kondisi jenis barang itu juga mempengaruhi, ya. Untuk PJJ memang tidak terlalu dijelaskan, tapi yang jelas kondisi barang tertentu pernyataan ini nggak berlaku, ya. Ini sebenarnya hukum permintaan itu. Ya, dari tabel ini kalau kalian sudah jelas, cara membuatnya sudah tahu. Nah, ini saya lanjutkan ini. Hukum permintaan. Nah, hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi apa? Semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Atau dengan bahasa lain, jika harga turun, maka jumlah barang yang mau diminta atau mau dibeli itu naik. Sebaliknya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ya, ini hukum permintaan, bunyinya seperti itu. Pakai bahasa Anda sehari-hari boleh. Tapi intinya yaitu, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Jika harga naik, permintaan akan turun. Permintaan akan turun. Nah, ini seperti tadi, ya, seperti tadi. Ketika harga naik, permintaan turun. Tapi ketika harga turun, permintaan justru naik. Nah,
itu hukum permintaan. Nah, hukum ini tidak selamanya berlaku memang, ya, walaupun tidak disinggung di buku paket Anda, ini pengembangan, hukum ini kadangkala tidak berlaku. Tapi secara umum hukum permintaan itu ini, membayangkan yaitu kita selaku pembeli kalau harga naik, kita menahan. Tapi ketika pas harga turun, wah ini ada diskon, selalu kita beli. Nah kan itu. Pak Mukri tadi ketika harga turun kenapa nggak beli? Ya sebenarnya prediksi Pak Mukri nanti mau turun lagi ketika tanggal 2.2 sih kan itu. Ya. Salah prediksi. Tapi gambaran umumnya seperti itu. Ini suatu saat bisa tidak berlaku. Hukum ini suatu saat tidak berlaku. Contohnya, ini juga tergantung barangnya sih kan, tergantung barangnya, jenis barang yang dijual. Contohnya, premium bahan bakar. Ketika bahan bakar naik, apakah lalu misalnya kita punya mobil atau punya motor, kemana-mana kalau mau pergi pakai motor. Nah, ketika premium naik, apa Pak Mukri lalu tidak beli premium? Ya enggak, Pak. Gak Ya bisa enggak. Betul, enggak bisa kemana-mana. Mau tidak mau kalau kondisi seperti itu, kasusnya seperti itu, Pak Mukri harus ngajar ke sekolah. Wah, karena harga premium naik, Pak Mukri nggak ke sekolah. Kenapa? Nah, ini untuk apa ya? Untuk menghemat. Ya, tapi kan saya dimarahi kepala sekolah waktu ngajar nggak ke sekolah. Nah, gitu. Jadi jenis-jenis barang tertentu ini memang tidak berlaku. Ya, kadang-kadang ini menjadi hukum permintaan itu nggak berlaku. Jadi hukum ini bisa berlaku kalau secara umum kondisinya itu normal. Ya, lalu bukan jenis barang-barang khusus. Atau istilah ekonomi sebenarnya ada istilah ceteris paribus, ya, waktu paribas. Nah itu kondisi yang lain dalam kondisi tetap itu baru berjalan. Tapi kalau kondisi lain tidak kondisi tetap, maka tidak bisa berlaku. Ya. Kondisi lain tidak dalam kondisi tetap, itu yang seperti apa? Ya contohnya tadi kondisi kepanikan masyarakat tadi, ya masyarakatnya sudah panik. Akhirnya harganya pun walaupun tinggi, ya dibeli. Ini sudah nggak normal. Kondisi ini tidak bisa diberlakukan hukum permintaan. Harga naik, permintaan turun. Kalau kondisi itu sudah nggak berlaku. Ketika awal pandemi, harga masker naik, lalu nggak beli masker. Kan? Atau kalau tidak, ketika barang tertentu mahal, maka terpaksa kita harus membeli. Ya memang ini kondisinya sudah tidak normal, itu kondisi lain. Ya. Kalau kondisi normal, hukum permintaan seperti itu. Bisa lanjut teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Membuat kurvanya juga bisa ya. Bisa, Pak. Nah, kan hanya Bisa. tinggal buat mendatar tegak lah kayak tadi yo. Tinggal gini. Ah, oke, ini berarti tentang kurva permintaan. Next berikutnya. Penawaran. Ya, terakhir. Pembahasan kita terakhir. Nggak banyak-banyak materinya. Penawaran. Nah, penawaran itu berbicara tentang penjual. Nah, ini penjualnya ini. Nah, penjual buah. Kemudian kita lihat sekarang. Seandainya kita punya tabel. Kita punya tabel. Ya, punya tabel ini. Kemudian dari tabel ini kita ada informasi kalau tadi permintaan ini penawaran. Jadi ada jumlah barang, ada harga, ada jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian ketika harga 5.000, jumlah barang yang ditawarkan itu 10. Ketika harga naik menjadi 10.000, jumlah
barang yang ditawarkan ikut naik jadi 20. Ketika harga naik lagi ke 15, jumlah barang yang ditawarkan naik lagi jadi 30. Ketika harga naik 20, jumlah yang ditawarkan 40. Ketika harga naik jadi 25, jumlah yang ditawarkan, barang yang ditawarkan itu 50. Pendek kata, ketika harga naik, barang yang ditawarkan ikut naik. Ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan ikut turun. Nah, coba Anda diminta dari tabel ini itu membuat kurva. Langkahnya step by step-nya apa? Ya, kayak tadi, buat garis tegak, lalu buat garis mendatar. Garis tegak dikasih simbol P, ya, harga. Garis mendatar kasih simbol Q, jumlah barang yang ditawarkan. Ingat, jangan bilang jumlah bayar yang diminta. Kenapa? Karena di sini tabel penawaran. Jadi mengikuti. Kalau tadi jumlah barang yang diminta, maka permintaan. Tapi karena ini kita sudah berbicara penawaran, berbicara tentang penjual, nah, kacamatanya penjual, maka yang Q itu keterangannya adalah jumlah barang yang ditawarkan ya oleh penjual. Nih saya punya barang jumlahnya segini. Nah, itu. Nah, kemudian ketika sudah membuat garis tegak sama garis mendatar, buat ruas-ruas kayak tadi. Baik yang mendatar maupun yang tegak. Buat ruas-ruas. Setelah buat ruas-ruas, masukkan angka harganya ini ke bagian yang tegak, garis yang tegak. Harga yang terendah diletakkan yang paling bawah. Harga yang tertinggi diletakkan ke ruas yang paling atas. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan di tabel dimasukkan ke ruas-ruas yang mendatar. Angka yang paling kecil diletakkan yang mendekati 0. Angka yang paling besar diletakkan yang paling menjauhi 0. Kalau sudah, tinggal menarik-narik. Nah, kayak tadi. Pembuatan sampai garis mendatar, garis tegak, bisa dipahami ya? Kayak tadi kok. Bisa, Pak. Saya? Kalau Oke. Berikutnya, kalau sudah, tinggal menarik-narik. Ketika harga 5.000, jumlah yang ditawarkan itu 10. Maka harga 5.000, kemudian ruas 10 ditarik ke atas sama ditarik ke kanan. Jadi di sini ada titik temu. Ini artinya titik temu di sini itu ketika harga 5.000, jumlah yang ditawarkan itu 10. Kemudian yang 10.000, ketika harga 10.000 tarik kanan, ternyata jumlah yang ditawarkan 20. 20 di sini, tarik atas. Di sini ada titik temu. Artinya titik temu ini ketika harga 10.000, jumlah barang yang ditawarkan jumlahnya 20. Maaf, 20. Demikian selanjutnya. Saya tidak menerangkan karena tadi sudah. Pembuatan seperti ini kalau sudah ada titik temu, titik temu, titik temu, titik temu, titik temu, dibuat garis yang menghubungkan dari atas sampai bawah. Kasih simbol S. Ya. Supply, ya. Pemasokan, pasokan, penawaran. Jadi simbolnya penawaran itu ini, ya, supply. Mensuplai. Nah, ini pasokan.
Ini penawaran. Nah, ini namanya kurva penawaran. Jadi agak beda dengan kurva permintaan. Kalau kurva permintaan tadi modelnya begini, tapi kalau model begini, ini adalah kurva penawaran. Membuat ini tinggal menghubung-hubungkan tadi dari data ini. Teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung enggak? Cara membuat kurva penawaran? Tidak. Masih paham ya? Sudah ya? Ya. Sip. Nah, ya. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oh, enggak, berarti salah dengar tadi. Oke. Kalau kalian memperhatikan mudah kok. Walaupun ada simbol-simbol ala gampang kan itu. Walaupun ada angka-angka membuat seperti ini gampang. Jadi nanti ada tabel, Anda disuruh membuat itunya. Kurvanya. Disuruh membuat kurvanya. Nah, kalau sudah paham saya lanjut. Jadi, kalau begitu hukum penawaran apa? Ayo, kalau begitu bunyinya hukum penawaran kalau melihat dari kurva ini bisa dibaca apa? Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan Naik juga. naik. Nah, jadi ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga ternyata juga ikut naik. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Sebentar, Nah, ini itu kayak gimana ya Pak ya? Gimana? Contohnya begini, contohnya. Sekarang Anda mengandekan selaku penjual, jangan pembeli. Jangan pembeli, karena kurva penawaran itu berbicara tentang penjual. Ya. Sekarang kita bayangkan, ya. Justin bayangkan, kamu menjadi penjual. Kamu jadi penjual, Justin. Nah, Pak Mukri jadi pembeli, ya. Pak Mukri jadi pembeli, kamu jadi penjual. Tapi penawaran itu kacamatanya penjual, bukan pembeli. Kalau pembeli itu permintaan tadi. Nah, sekarang saya contohkan. Ada sebuah barang ketika harganya 5.000, penjual itu menawarkan barangnya, jumlahnya itu 10. Jadi penjual ya kacamatanya. Maka Justin menyediakan di tokonya itu 10 barang. Ketika harga itu 5.000. Suatu ketika harga naik. Jadi 10.000. Justin, pertanyaan saya ke kamu selaku penjual. Kamu tetap akan menjual atau memasok atau barangmu yang akan kamu jual, kamu tawarkan ke pembeli, itu hanya 10 atau mau berusaha menambah? Pertanyaan saya itu. Ketika harga naik. Saya tambah, Pak, biar gak rugi. Kenapa kamu berusaha nambah? Pertanyaan saya. Ya, karena ini, Pak, harganya naik, Pak. Kalau harga naik, kalau barang yang ditawarkan sedikit, mungkin nggak bisa untuk nutup itu, Pak, uang yang dikeluarkan untuk beli barangnya itu. Kalau semisal harganya naik. Dengan kata lain, kamu kan sebenarnya pengen untung besar, toh? Iya, toh, nak, selaku penjual. Iya. Nah, penjual itu pengen untung, Mbak. Iya, kesempatan. Harga pas naik. Mulanya pengen menaikkan jumlahnya. Ya toh. Justin informasinya nggak menyinggung keuntungan.
Tapi sebenarnya di balik itu ada pernyataan Justin. Oh, wah, nanti untuk menutup kerugian. Menutup apa? Harga 5.000 itu sudah untung. Nggak ada menjual barang itu pengen rugi. Ayo. Maka ketika tahu barang naik, Justin feeling, wah ini kesempatan mendapatkan untung besar. Dengan cara apa? Jumlah barang yang dia punya ditambah. Jadi pasokannya itu ditambah, itu namanya ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan oleh Justin kepada pembeli ditambah. Ayo siapa beli? Ini tempatnya masih banyak. Harapannya Justin dapat untung lebih banyak lagi daripada hanya menjual 10 barang. Wah, lalu hari ketiga harga naik lagi. Wah, hari kedua menyediakan 20 habis. Wah, lalu hari ketiga ternyata harga naik lagi. Selaku penjual, Justin berusahanya menyediakan 20 atau pengen nambah? Justin selaku penjual? Justin. Halo? Ya Pak, ya Pak. Pengen nambah atau tetap 20? Yang kamu sediakan. Nambah. Iya, nambah. Karena Ya, ketika harga beli barang, kalau semisal barangnya habis, kalau kita mau beli lagi, mau dijual lagi kan juga karena harganya naik juga. Ya, dalam artian begini, tapi secara penjual, bahwa secara penjual, ketika ada kesempatan kenaikan harga, tren kecenderungan, penjual pasti akan memperbanyak. Ya, dalam kondisi normal loh ya. Dalam kondisi normal, pas harga naik, dalam yang faktor-faktor lain tetap. Ya. Kalau tadi faktor lain sudah tidak tetap lagi seperti Justin. Nah kalau nanti barang habis mau beli bahan bakunya juga naik, ikut juga naik. Nah itu sudah tidak normal. Tapi kondisi misalnya kondisi tetap, ya, faktor-faktor lain tidak terpengaruh, maka wajar seorang penjual akan menawarkan dalam jumlah yang besar, ya, menambah juga karena di situ ada kesempatan untuk menambah keuntungan. Ya. Masalah nanti ada kasus lain seperti yang diceritakan Justin tadi loh Pak, kalau pas harga naik kan nanti mau beli lagi kan barangnya sudah dinaikkan, ya bisa tidak. Tapi kalau sudah dinaikkan itu kondisinya sudah nggak normal kan gitu. Maksudnya kalau kondisi normal itu kondisi faktor lain tetap, nah, maka hukum ini bisa berjalan. Tapi kalau faktor lain sudah tidak tetap, maka hukum ini bisa tidak berjalan. Nah, bisa tidak berjalan. Begitu Justin? Ya, begitu Pak, ya? ya Pak. Oke, jadi membayangkannya kondisi tetap. Kondisi tetap, yang lain-lain itu nggak terpengaruh karena faktor ini. Maka penjual akan semakin menambah. Jadi antara kurva permintaan dan kurva penawaran itu ada keterbalikan. Ya, kalau penawaran itu ketika harga naik, penawaran ikut naik, ketika harga turun, penawaran ikut turun. Ya, seperti ketika harga turun, penjual mikir, waduh, kok harganya baru turun, disimpan. Siapa tahu suatu ketika harga naik. Iya pasti. Harga pas turun, waduh keuntungannya dikit, disimpan dulu. Ya, dalam kondisi umum seperti itu. Ya, kondisi umum loh ya. Beda dengan kondisi tidak umum. Misalnya ada penjual juga yang punya konsep nggak masalah, keuntungan sedikit, yang penting mengalir lancar. Ya iya. Ini kondisi termasuk kondisi tidak umum. Tapi kalau kondisi umum, gambarannya seperti itu. Bisa lanjut? Bisa. Saya. Nah, ini gambaran teman-teman. Sebenarnya materi kita terakhir hanya ini, hanya penawaran kurvanya. Hukum penawaran ini. Ya, hukum penawaran. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Sebaliknya, jika harga turun,
maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut turun. Jadi keterbalikan dengan hukum permintaan, karena memang kacamatanya berbeda. Kalau permintaan bayangan kita itu ke pembeli, ketika penawaran bayangan kita ke penjual. Ya, antara pembeli dan penjual itu punya kepentingan yang berbeda. Ya, punya kepentingan yang berbeda. Pembeli mintanya harganya serendah-rendahnya, penjual mintanya harganya setinggi-tingginya karena keuntungan, berhubungan keuntungan. Nah, maka kurvanya berbanding terbalik. Ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Cara membuatnya kurva tadi. Bisa lanjut teman-teman, ini sudah mau berakhir. Bisa, Pak. Oke ya, nah sebenarnya materi kita hanya sampai ke hukum permintaan, hukum penawaran. Tapi kita kembali dulu sebelum berakhir. Karena tadi ada pertanyaan yang perlu kita gumuli sebentar. Yang sebelumnya. Nah, yang bawah-bawah ini. Ya otomatis apa itu permintaan, apa itu penawaran sudah kita kupas. Nah, ini jumlah barang yang ingin dibeli misalnya. Pada tingkatan harga tertentu. Nah, tadi sudah kita ilustrasikan lewat tabel tadi. Ketika harga sekian, jumlah barang yang dibeli sekian. Nah, itu maksudnya seperti itu. Karena kalau lewat tulisan begini kan bingung. Ini maksudnya apa sih? Jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu. Tapi kalau kita kaitkan dengan tabel tadi, kebaca. Oh, ketika harga sekian, jumlah barang yang ingin dibeli sekian jumlahnya. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kemudian tentang hukum permintaan, hukum penawaran juga sudah kita singgung tadi. Ya, istilah cateris paribus, nah itu ini. Istilah ini sebenarnya bahasa Latin yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai maaf. Karena terlalu panjang tadi. Nah, ini. Dengan hal-hal yang lain tetap. Jadi faktor lain itu kondisinya tetap tidak berubah. Nah, itu kondisi cateribus. Bahwa hukum ini baru berlaku. Tapi kalau kondisinya sudah tidak tetap, maka hukum permintaan penawaran itu juga tidak akan berlaku. Seperti itu. Nah, kalau nanti ditanya tentang mengapa harga ayam, harga jahe, hand sanitizer, masker mahal, itu semakin mahal. Nah, tadi sudah dijawab. Ya, karena memang waktu itu banyaknya permintaan, ya, dan kondisi masyarakat panik. Ya, memang ini sudah nggak normal. Ya, ada kepanikan di masyarakat sehingga barang kosong. Kalau barang itu jumlahnya sedikit, sementara pembelinya banyak, maka tren kecenderungan harga akan naik. Ya, kalau misalnya jumlahnya itu enggak sedikit, barangnya sedikit, tetapi yang membutuhkan banyak, maka memang saat itu harga-harganya biasanya akan mengikuti naik. Mengapa kok sulit didapat? Ya karena ada faktor pemborongan, ya, kepanikan di masyarakat, akhirnya ada aktivitas memborong barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ini silakan nanti dengan bahasa Anda masing-masing. Ya, kalau nanti suatu saat seandainya ada pertanyaan ini. Oke, teman-teman, mungkin di beberapa materi ini nanti tidak Anda dapatkan, maka seandainya Anda nanti membutuhkan rekaman ini, nanti bisa dilihat nanti sore, ya maksimal nanti malam lah. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Mukri sampaikan untuk pembekalan Anda sebelum nanti mengerjakan tugas. Ya. Tugasnya nggak banyak. Gimana? Sebentar. Pak Mukri kurang jelas suaranya. Gimana?
Kuis 5-nya kok nggak bisa kebuka? Oh, kuis 5-nya nggak bisa kebuka. Oke. Kalau kuis 5 dan 6. Kuis 6 bisa enggak? Nanti tak lihat deh. Habis ini saya lihat. Kalau kuis 6 bisa, Pak. Oh, kuis Iya. 6 bisa. Kuis. Oke. Nanti tak lihat deh apakah settingannya Pak Mukri salah atau apa. Sebentar lagi habis ini penutup nanti akan kita coba buka, kita lihat settingannya. Oke, terima kasih sudah diinfokan. Ini sudah selesai pembekalan materi saat ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti saat ini. Oke, teman-teman, saat ini materi sudah selesai dan nanti silakan biarlah ini bisa membekali kalian, ya, bisa membekali kalian untuk pembahasan materi ini. Dan kami ingatkan, besok minggu depan kita adakan penilaian harian dari biar awet muda. Teman-teman, mari Oke. kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami telah selesai belajar pelajaran IPS. Semoga pelajaran yang diberi Pak Mukri bisa menjadi bekal untuk kami di masa depan. Semoga kami bisa mengerjakan latihan setelah ini ya Tuhan, dan selalu berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.